Oke teman-teman, sambil kita ngojol ya, kita akan membahas bagaimana cara untuk bisa memperoleh visa permanennya, khususnya teman-teman TG yang di Jepang ya. Oke, ikutin video si ojol Jepang ya. Hai. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang, selamat sore, apa kabar semuanya teman-teman. Oke, kembali lagi dengan saya si ojol Jepang. Nah, hari ini kita coba ombit lagi ya, tapi sebentar saja ya, karena nanti sore saya mau masuk malam kerja ya. Nah, sekarang hari Rabu tanggal 6 ya, bulan 3 2024. Cuaca hari ini yaitu 10 derajat ya untuk di daerah saya ya. Nah, berawan, agak mendung ini ya. Nah, sekarang kita mau coba ambil orderannya di daerah Lawson situ. Tadi ada masuk orderan, cuma kita belum merekam tadi ya. Nah, di sini ya, di Lawsonnya ada orderan masuk, kita ambil dulu ya. Sirok. Hai. Nah, pesanannya sudah kita ambil. Sekarang kita coba dulu ya. Antar. Nah, di komen-komen YouTube saya itu ada yang nanyain, Bang, gimana sih caranya untuk memperoleh visa permanen di Jepang itu, seperti apa ya, apa aja syaratnya ya. Nah, coba kita nanti bahas ya sambil kita cari orderannya, sambil kita ngobrol ya. Oh, ada lagi. Kilo coy. 6 kilo lah, udah biasa. Kita cari yang dekat aja karena lagi makan siang. Ini makan siang kan banyak orderan masuk ya, jadi kita pilih-pilih aja yang dekat, jadi biar waktunya hemat, jadi pengambilan orderan banyak. Nah, jadi buat teman-teman yang di Jepang, khususnya teman-teman anak TG, Toku Tegino ya. Jadi jika ingin memperoleh visa permanen, nah coba ya simak video saya sampai selesai, kita akan jelaskan ya sambil kita ngojol ya teman-teman. Di mana ini? Taruh di mana? McDonald kah? Oh, oke. 9. Aduh, lewat. Telat. Aduh, telat saya. Jadi untuk temannya Gino Jitsu, Tokutegi no Ichigo wa Suroke no Tairu Shikaku toshite kanto saremasen. Artinya apa? Kita jelasin ya. Jadi buat teman-teman yang masih berstatus Gino Jitsu atau Tokutegi no Ichigo itu, jadi untuk dengan status itu belum bisa ya, tetapi ada masuk. Tanoka. Nih ada masuk 70.000 lebih. 7,2 2 orderan, tapi jauh.
Nah, jadi setelah kita kan statusnya Gino Jisoo atau Tokute Gino, nah itu kita rubah jadi Tokute Gino Nigo. Nah, jadi di situ setelah menjadi Tokute Gino Nigo, nah bekerja lagi 5 tahun. Jadi totalnya 5 tahun tambah status sebelumnya yaitu Tokute Gino Ichigo atau Gino Jisoo yang 5 tahun. Jadi total keseluruhannya 10 tahun. Nah, itu dihitung bisa. Jadi teman-teman setelah merubah Tokutegi no Nigo, nah teman-teman bekerja lagi 5 tahun. Yang sebelumnya mungkin sudah 5 tahun, nah ditambah lagi 5 tahun. Nah jadi totalnya 10 tahun. Nah nanti 10 tahun itu kita bisa mengajukan permohonan visa permanen. Nah itu bisa. Nah lanjut kita bahas lagi lebih dalamnya. Nah ini kita ambil ya, lumayan dekat 4,3. Oke sekarang kita coba jemput ya, yang ramen ini barusan ada masuk. Oke lanjut lagi ya teman-teman. Nah di sini saya bacain dulu ya. Yosuru ni tokutegi no nigo wa jougen naku sairyu deki koushitsu tsukurereba eiju suru koto ga kanou ni narimasu. Nah, artinya apa? Sampai di sini dulu ya. Jadi artinya setelah kita memperoleh Tokutegi no Nigo wa, itu kan tanpa batas ya, mungkin bisa tinggal ya. Jadi selama kita terus memperpanjang dengan status itu, nah kita bisa mengajukan visa permanen ya. Lanjut. Nah, saya bacain dulu ya. Gensoku toshite Nihon zaiju 10年以上と就労資格5年以上 dalam kurung Gino Jisoo と特定技能を、技能1号を除くという2点をまずは待たせば申請が可能となりますということですね。Jadi apa artinya? Kita jelasin ya. Jadi menurut aturan kita sudah berada di Jepang atau tinggal di Jepang selama 10 tahun. Nah dengan status tadi ya Tokutegi no 5 tahun lebih. Nah tidak termasuk Gino Jisoo sama Tokutegi no Ichigo ya. Nah jika kedua syarat itu sudah terpenuhi maka kita boleh mengajukan visa permanennya. Lanjut lagi. Jadi tadi kan di awal saya sudah jelasinnya bahwa kita 10 tahun ya. Jadi walaupun yang tadinya yang tadinya Gino Jisoo sama Tokute Gino Ichigo kan taruhlah itu 5 tahunnya. Nah ditambah setelah kita memperoleh status Tokute Gino Nigo, nah bekerja lagi 5 tahun atau lebih lah 5 tahunnya. Jadi nah itu di total dengan status sebelumnya yang tadinya Tokute Gino Ichigo sama Gino Jisoo kan, kalau ditotalkan itu jadi 10 tahun atau 10 tahun lebih lah ya. Nah itu dihitung. Jadi nah kalau sudah 10 tahun lebih boleh kita memulai mengajukan visa permanen. Nah begitu. Oke kita lanjut lagi biar lebih dalam lagi ya. Nah jadi gimana bang kalau sudah sampai 10 tahun terus saya mau mulai melakukan permohonan visa permanen, ya mulailah siapkan berkas-berkas apa yang diperlukan, syarat-syaratnya seperti apa. Nah tapi jika teman-teman misalnya ya tidak tahu caranya memulainya dari mana, ya biar lebih simple, maksudnya tidak pusing, ya saya sarankan untuk memakai pengacara ya. Nah karena saya juga dulu menggunakan pengacara, jadi waktu itu awal-awal saya belum ada mungkin teman-teman yang sudah mengajukan permanen, jadi ya udah karena kita kan nggak tahu ya, belum tahu apa-apa, jadi saya menggunakan jasa pengacara ya atau bengoshi.
Nah, jadi nanti teman-teman bisa saya kenalin tempat saya dulu, ya tempat saya dulu itu pengacara saya dulu, nanti saya kasih linknya. Jadi itu saya juga dulu temunya di internet ya, saya cari-cari di internet, oh saya nemu terus saya telepon. Nah, ini boleh. Nah, itu biayanya sekitar satu orang itu nanam manggoseng ya. Tapi waktu itu ada perjanjian kalau misalnya ditolak permohonannya uangnya kembali ya 100%. Nah, kebetulan itu dulu saya 2 orangnya. Jadi saya bayar sekitar Omangnya sekitar 15 juta 2 orang dan alhamdulillah keterima. Oke, lanjut lagi. Ada lagi. Apa nih? Sumioshi Minachi. Apa? Oke, tidak apa-apa. Sekalian pulang. Jadi dengan pengacara ini kita tidak perlu ke kantornya atau ketemu langsung. Jadi kita cuma melakukan lewat email aja ya. Jadi kita saling email aja apa yang disiapkan dia kasih tahu siapin. Terus nanti berkas kita siapin. Setelah berkasnya jadi kita kirim lagi via email, dia cek kalau misalnya ada yang kurang dia kasih tahu lagi begitu. Jadi di sini saya coba sebutinnya beberapa syaratnya untuk mengajukan visa permanen. Saya bacainnya. Jadi pertama yaitu membuat surat permohonan, terus alasan kenapa mengajukan surat permohonan visa permanen. Nah, kedua, jadi itu penghasilan kita selama setahun itu jangan di bawah 3 juta yen ya atau sambi akumang. Nah, kedua, nah berhubung di sini dilarang masuk ya, ya udah kita dorong aja ya, soalnya itu rumahnya tuh di depan dekat brandingnya sini gitu. Kosan 2. Oke, selanjutnya itu ya. Kok kana? Chisan 7です。37。はい、37。ありがとうございます。Ya udah sekalian ke arah rumah juga kan. Nah, yang ke berapa tadi tuh? Yang kedua kah? Jadi yang tadi kan tidak sering pulang ke Indonesia. Terus tidak fuyo banyak orang. Jadi jangan memfuyo banyak orang, banyak keluarga. Tahu kan mungkin teman-teman apa itu fuyo? Ya, terus kokumin nenking. Jadi bayar pajak, bayar nenking. Ya, jangan sampai tidak bayar pajak atau nenking ya. Dan jangan sampai nenkingnya dicairkan. Nah, itu tidak bisa. Terus ke berapa nih? Tidak sering melakukan pelanggaran. Pelanggaran apa? Seperti pelanggaran lalu lintas. Misalnya mungkin naik motor atau naik sepeda, menerobos lampu merah, terus kena tilang, kena teguran, atau tidak michijitesi pas perempatan tidak berhenti dulu. Ada kan yang tulisan tomare itu. Nah, terus kedapatan, terus kena teguran, kena tilang lah misalnya ya kalau misalnya naik kendaraan. Terus yang punya istri ini lain lagi ya, kita kan cuma bahas yang tokutegi no kan. Tapi kalau sudah punya istri jangan sampai istrinya itu bekerja di luar jam, melewati batas jam yang sudah ditentukan. Misalnya dalam 1 minggu itu kan ada batasnya 28 jam ya, jangan sampai melewati dari ketentuan yang sudah berlaku ya. Nah, terus punya penjamin. Nah, penjaminnya itu misalnya orang benar ya, jangan sampai orangnya tidak benar. Misalnya orang penjaminnya itu tidak bayar pajak lah, banyak pelanggaran lah, apalah gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga sama orang yang sudah permanen, yang penting dia benar orangnya, begitu, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi.
Nah, jika semuanya itu sudah clear, tidak ada masalah, memenuhi kriteria teman-teman, nah teman-teman sudah boleh memulai untuk menyiapkan berkasnya. Nah, misalkan ya teman-teman menggunakan jasa pengacara ya. Nah, udah nanti dari pengacaranya itu ya siapkan ini, terus kirim. Nah, itu kan banyak, jadi kayak paspor, KTP, kartu keluarga, pajak penghasilan gitu kan, itu semua nanti dibutuhin, diminta sama pihak pengacara ya kalau menggunakan jasa pengacara. Nah, terus dia cek kalau misalnya oke, tidak ada masalah, tapi kalau misalnya ada masalah nanti dia balas lagi, kirim email lagi, nah ini yang salah, perbaiki ini, begitu. Nah, jika semuanya sudah oke, lengkap, nah nanti dari pengacara itu dia akan membuatkan surat alasan kenapa kita itu ingin mengajukan visa permanen. Nah, nanti dia buatkan itu alasannya. Nah, begitu setelah clear, selesai, nah nanti dia kirim lagi ke kita itu semua berkasnya. Nah, nanti baru kita sendiri yang akan ke imigrasi membawa berkas-berkas yang sudah kita siapkan, kita bawa ke imigrasi. Ya sudah. Nah, kalau misalnya dari imigrasinya tidak ada masalah, udah kita store. Nah, udah tunggu hasil. Nah, nanti berapa bulan mungkin kemudian, saya dulu tuh sekitar 3 bulan ya itu keluar ya. Jadi ada surat ke rumah pemberitahuan bahwa permohonan Anda diterima. Nanti datang ke imigrasi, ambil tanggal sekian. Nah, oke, lanjut lagi. Tapi ntar dulu ya, kita selesai dulu orderan ini. Mata shimashita. Hai, arigatou gozaimasu. 3 pengantaran kelar ya. 3 apa 2? Bentar ya. Oh, ada 3. Oh, 3. Oh, ada lagi. Bentar ya. 80.000. Kemana diambil? 64. Udahlah, saya mau pulang tidur. Nah, begitu ya teman-teman, kira-kira penjelasannya tadi. Jadi nanti akan datang suratnya ke rumah. Nah, untuk datang ke imigrasi untuk diambil tanggal sekian sudah dicantumin. Tunggu aja itu datang suratnya. Kalau sudah datang ya baru datang ambil ya. Dan hari itu juga KTP-nya jadi dengan status e-jusa. Nah, udah, jadi di sini tertulis e-jusa. Di mana e-jusa itu kita bisa bekerja apa saja ya kalau sudah berstatus seperti itu. Dan itu kita closing itu sekitar 7 tahunan itu KTP-nya diperbaharui gitu ya. Bukan batas tinggal tapi diperbaharui sekitar 7 tahunan sekali ya. Seperti itu ya teman-teman, penjelasan singkat tentang mengajukan visa permanen. Jika teman-teman masih kurang atau gimana, hubungi aja ya saya di IG, nanti dicantumin di deskripsi video. Oke teman-teman, kita coba review penghasilannya hari ini. Kita ombitnya sebentar, cuma sejam lebih ya. Jadi ombitnya cuma sejam 16 menit. 3 perjalanan pengantaran pertama 362, 37 ribuan. Yang kedua 471, sekitar 47 ribu lebih. Jarak 3,8. Yang pertama jarak 1,4 kilo. Yang ketiga 555 ribuan lebih ya. Jarak 5,7 kilo. Nah, totalnya 1373 dikali 104, 142.000 ya. 792, 1 jam 16 menit. Nah, saya nggak lama-lama online karena saya mau kerja malam ya di tempat biasa, karena saya kan punya kerjaan tetap. Jadi ya seperti itu ya teman-teman, ombit kita hari ini. Oke teman-teman, sampai di sini mungkin ombit kita hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 6 bulan 3 2024 ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.
Salam dari saya si Ojol Jepang. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi coba kita review motor-motor yang di sini ya. Nah dari sini kan skuter 50 cc. Nah ini kan Dio 110 cc. Kalau di Indonesia katanya Speci. Nggak tahu juga sih. Cakep juga ya, banyak diganti gede ya. Ini kan 190, yang depannya masih 80-90. Nah ini lead juga 110 kayaknya. Ini skuter 50 cc skuter. Nah ini motor saya yang nggak kepake lagi. Waktu saya awal-awal video saya itu pakai motor ini ya. Nah ini kan 50 cc, nggak bisa kenceng, terus kalau nanjak, waduh nggak bisa, nggak kuat. Makanya saya ganti beli. Nah ini Kimco buatan apa ini Kimco? Korea kah? 125. Ini PCX, ini Exis lama. Ini skuter lead, ini skuter 50. Ini Yamaha Exis 2 Setoka. Jadi kebanyakannya itu ya, kebanyakannya dia skuter ya di Jepang. Nah seperti itu teman-teman. Nah selain motor, sepeda kayak gini. Kan sepeda ontel ya kalau di kita istilahnya ya. Jadi kebanyakannya sepeda kayak gini. Sini sepeda ontel tapi dia ada baterainya, ada listriknya. Ini kan ada listriknya ini. Ini ada baterainya kan. Kayak gini juga ada baterainya. Tapi modelnya ya kayak model jadul ya. Karena mereka pakai, ya punya anak kan pakai sepeda mengantar sekolah anak kecil, ngantar TK. Aku juga ada sepeda kayak gini di atas. Dulu dipakai buat ngantar anak ke TK seperti itu.